Apa yang kamu takutkan? Tubuh kita benar, bayangan kita benar, kecuali saudara Siang yang berpikir salah di dalam hatinya sendiri. Sun Qingya menatap Siang yang sambil tersenyum. Omong kosong, aku gurumu, bagaimana aku bisa berpikir bengkok? Murid-murid zaman sekarang sangat pintar sehingga mereka mampu menebak bahkan gumpalan pikiran yang tidak pantas di benak guru. Sayangnya, guru ini menjadi semakin sulit. Hatimu lemah. Sun Qingya memandang Siang Yang dan tertawa. Tidak, kamu omong kosong. Siang Yang dengan tegas menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu? Jika dia mengakuinya, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan gadis ini di masa depan untuk menjadi manusia? Aku melihatnya, pasti ada. Sun Qingya tersenyum sangat bahagia dan memanggil biola yang dimainkan tidak jauh, sehingga dia memainkan biola tepat di sebelah keduanya. Suara biola yang lembut dan bergerak terdengar, beberapa set steak dikirim pada waktunya. Siang Yang menatap pasangan gaya satu steak yang ditempatkan di antara keduanya, dan berkata kepada pelayan, Anda mengirim yang salah. Kami belum memesan. Halo Pak, toko kami tidak menawarkan layanan à la carte, tapi set makanan pasangan untuk setiap pasangan yang memasuki toko. Pelayan itu menjawab, kalau begitu kamu harus selalu bertanya berapa porsi yang ingin kita makan, kan? Siang Yang berkata dengan suara tertekan. Ketika kita baru saja memasuki pintu, wanita ini sudah mengatakan itu. Siang Yang merasa bahwa pelayan itu melihat dirinya sendiri sedikit seperti dia sedang melihat orang bodoh lagi, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, melambaikan tangannya dan menyuruhnya untuk mundur, menatap Sun Qingya yang sedang menutupi mulutnya dan mencibir, dan bertanya dengan marah, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Oh, apa yang disengaja cepat makan, tidak enak kalau kedinginan. Sun Qingya berkata sambil tersenyum, mengambil pisau dan garpu dan memotong sepotong steak dan menyerahkannya kepada Siang Yang. Aku bisa memotongnya sendiri. Siang Yang bertaruh dan tidak mengambil steak yang diserahkan oleh Sun Qingya. Aku sudah memotongnya, cepatlah. Sun Qingya tidak menurut, seolah-olah Siang Yang tidak mengambilnya, dia tidak meletakkan tangannya, Siang Yang tidak punya pilihan selain mengambil steak. Hihi. Sun Qingya tersenyum bahagia, memegang dagunya dan menatap Siang Yang, tapi dia tidak makan. Kenapa kamu tidak makan? Siang Yang bertanya-tanya. Apakah kamu seorang guru atau tidak? Orang-orang telah memotong sepotong untukmu. Kamu juga harus memotong sepotong untuk memberi makan aku sebagai tanggapan. Ini adalah sopan santun yang paling dasar tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa tetap menjadi guru orang lain? Sun Qingya berkata dengan mulut kecil ketidakpuasan. Aku tidak memintamu untuk memotongnya untukku makan. Siang Yang bergumam, melihat Sun Qingya mengungkapkan warna yang tidak menyenangkan, memikirkannya, berpikir mengapa kamu harus begitu banyak dengan seorang gadis kecil, atau mematuhinya sedikit, jadi juga memotong sepotong steak ke mulut Sun Qingya. Sebagai seorang guru dan siswa perempuan di restoran pasangan untuk saling memberi makan steak, benar-benar memiliki kebiasaan yang korup. Aku ingin tahu sekolah mana orang ini adalah seorang guru, lihat gadis-gadis itu, seharusnya masih siswa sekolah menengah, kan? Petik 2 petik 2. Di sebelah keduanya duduk seorang pria gemuk dan seorang wanita yang dibuat-buat. Keduanya memandang Siang Yang dan Sun Qingya dengan sangat jijik dan dengan sengaja berbicara dengan suara keras. Aduh sayangku, ini yang kamu tidak mengerti. Guru dan murid, bermainlah agar lebih seru. Nunggu malam kita juga pura-pura jadi guru dan murid, pasti seru banget. Percakapan kedua orang itu tidak terkendali, suara mereka semakin keras. Takut orang-orang di sebelah mereka tidak dapat mendengarnya, dan banyak orang di sekitar memandang Siang Yang dan Sun Qingya dengan mata aneh. Ini terlalu banyak. Wajah marah Sun Qingya biru, mengambil segelas anggur merah langsung ke arah dua orang terciprat. Segera wanita berpakaian riasan tebal dituangkan kemana-mana. Wajah wanita itu foundation basah berubah menjadi merah putih, terlihat menjijikkan. Pelacur kecil ini berani memercikkan anggurku, itu terlalu banyak. Wanita itu menyeka segenggam anggur merah, tangannya bertanggung jawab atas hal-hal lengket tepung umum, dia bergegas dengan marah, terutama wanita itu, sebuah tangan besar untuk ditampar ke wajah Sun Qingya. Sun Qingya tidak sedikit pun takut, setelah rambut pertama, langsung ditendang, wanita itu ke tanah, tetapi dengan wajah gembira. Gadis ini pasti memiliki kecenderungan kekerasan di dalam. Siang Yang melihat kegembiraan di wajah Sun Qingya dan terdiam, yang lain masih terlalu takut untuk menghadapi hal semacam ini. Gadis ini sangat bahagia, terlalu tidak normal.
Beraninya kau memukul wanita Laozi, mencari kematian. Pria gendut di sana, setelah melihat wanita yang berdandan tebal ditendang oleh Sun Qingya, menjadi marah dan benar-benar mengayunkan tangannya yang gemuk ke arah Sun Qingya untuk memukulnya. Huff! Sun Qingya dengan dingin mendengus, dengan angkuh menatap pria gemuk itu tanpa rasa takut, bahkan tidak menghindar, dia percaya bahwa Siang Yang tidak akan mundur dan tidak peduli. Oh, benar saja, Siang Yang tidak mengecewakan Sun Qingya, dia meraih tangan si gemuk dan berkata dengan acuh tak acuh, mulutmu tidak sopan sejak awal, dan kamu masih tidak tahu bagaimana bertobat setelah diberi pelajaran. Seorang pria besar bahkan ingin memukul seorang gadis dengan tangannya, kamu benar-benar bukan laki-laki. Apakah saya laki-laki atau tidak? Anda tidak perlu mengatakan, lepaskan aku, atau Anda akan mati dengan sangat buruk. Tidak peduli seberapa keras lemak mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari Siang Yang, wajahnya merah dan dia mengancam dengan kejam. Kau mengancamku. Siang Yang menatap gemuk dan mendengus, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada orang yang mengancam saya? Orang terakhir yang mengancam saya tidak bisa lagi berdiri di depan saya dan berbicara dengan saya. Sekarang dia berdiri di depan si gendut ini, orang terakhir yang mengancamnya pasti tidak bisa berdiri di depannya saat ini. Si gemuk masih sedikit khawatir Siang Yang akan bergerak sendiri, tetapi setelah melihat begitu banyak orang di sekitarnya, dia segera merasa bahwa Siang Yang tidak berani bergerak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi garang, apa yang salah dengan mengancammu? Apakah kamu masih berani membunuhku di sini? Wajah putih kecil, kukatakan padamu, aku memiliki orang-orang di ekstrim Dao, dan aku akan meminta orang-orang menebasmu dalam 1 menit. Kalau begitu, aku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat, maka lebih baik aku menyerang dulu dan membuatmu terbunuh sekarang. Setelah Siang Yang berpikir sebentar, dia melihat lemak itu dengan sangat serius dan meraih tangannya secara bertahap lebih keras. Ah! Sakit, lepaskan. Fatih tiba-tiba menjerit kesakitan, wajahnya memerah, bahkan air matanya pun jatuh. Lepaskan suamiku. Wanita yang dibuat-buat itu memanjat dan ketika dia melihat penampilan menyedihkan si gemuk, dia menjadi marah dan hendak bergegas untuk bertarung dengan Siang Yang. Nona, ini tempat umum, harap tenang. Tepat ketika dia akan bergegas untuk bertarung dengan Siang Yang, penjaga keamanan restoran datang dan sekelompok orang menangkapnya. Tampak mengejutkan tidak seperti mereka mencoba membujuknya untuk bertarung, tetapi untuk mencegahnya membantu Fatih. Orang itu memukuli orang, kenapa kalian menangkapku bukannya menangkapnya? Cepat bantu suamiku. Wanita dengan riasan tebal itu berteriak dengan marah. Maaf Nona ini, masalah ini adalah kesalahanmu sejak awal, tetapi sekarang kamu membuat masalah di restoran, kami benar-benar dapat memanggil polisi untuk menangkapmu. Pemimpin penjaga keamanan berbaju hitam berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu pasti geng, kan? Aku akan menuntutmu di asosiasi konsumen. Wanita itu terus meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri, dan hanya bisa berteriak marah. Maaf, kami satu grup. Sun Qingya maju ke depan, tersenyum pada wanita yang berdandan tebal itu, dan berkata dengan suara bahwa hanya mereka berdua dan penjaga keamanan di sekitarnya yang bisa mendengar, toko ini milik keluargaku. Jadi jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa melakukannya, datang kapan saja. Tidak heran gadis ini begitu akrab dengan toko ini, ternyata itu adalah rumahnya sendiri. Siang Yang juga mendengar suara Sun Qingya, dia menarik napas ke belakang, tertawa pahit, melepaskan tangan Fatih, menepuk bahu Fatih dan tidak memberinya waktu yang sulit. Fatih, apakah kamu dengar itu? Ini wilayah kita, jika kamu tidak ingin mati, bersikaplah baik dan jangan bergerak. Kamu. Fatih dengan marah menatap Siang Yang, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dua penjaga keamanan berpakaian hitam datang dan memegang tangannya masing-masing. Tuan ini, restoran kami tidak menyukai pelanggan seperti Anda yang menyebabkan masalah. Pada saat yang sama, sekelompok satpam langsung membawa kedua orang itu keluar dari restoran. Kedua orang itu mungkin terhalang oleh aura penjaga keamanan ini, dan secara mengejutkan tidak terus berteriak ketika dilakukan. Maaf mempengaruhi semua orang yang makan, saya percaya bahwa masalah ini jelas bagi semua orang, mereka adalah yang pertama memprovokasi, agar tidak memengaruhi makan tamu Anda, toko membuat keputusan untuk mengundang mereka keluar, harap dapat yakin itu, tapi semua makan di toko akan menyediakan lingkungan makan yang paling sempurna, dan untuk memastikan keamanan kalian semua. Untuk meminta maaf kepada semua orang, biaya makan semua yang hadir hari ini akan gratis. Silakan lanjutkan, sebagai tambahan, selamat makan,
terima kasih. Pop, Pop bagus. Terima kasih, manajer. Setelah penjaga keamanan bubar, manajer restoran masuk, dan kata-katanya langsung membuat semua orang yang hadir bertepuk tangan dengan gembira. Nona, saya ingin tahu apakah Anda punya pesanan lagi. Manajer, seorang pria parubaya, membungkuk sedikit dan dengan hormat berkata kepada Sun Qingya. Tidak, mari kita semua bubar. Sun Qingya dengan lembut melambaikan tangannya. Oke, selamat menikmati makananmu. Manajer tahu bahwa Sun Qingya tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya dan tidak menunjukkannya terlalu jelas, tetapi membungkuk sambil tersenyum dan mundur. Saat keduanya terus duduk dan makan, Sun Qingya memandang Xiang Yang dengan sedih. Saudara Xiang Yang, kapan kamu akan mulai mengajariku seni bela diri? Jika kamu tidak berada di sisiku sekarang, aku akan dipukuli oleh pria bau itu. Baru saja kamu memulainya, oke. Selain itu, toko ini masih rumahmu, kamu hanya perlu memanggil, sekelompok penjaga keamanan bergegas, orang apa yang berani bergerak melawanmu. Xiang Yang memberinya pandangan putih, hatinya diam-diam menjerit, gadis kecil ini baru berusia 18 tahun sangat menawan, dalam 2 atau 3 tahun lagi tidak akan ada lagi orang yang tidak tahan. Ada saat-saat ketika orang sendirian, kamu tidak bisa tinggal di sisi mereka sepanjang waktu. Sun Qingya memandang Xiang Yang dengan marah. Iya, tidak, jangan kira aku tidak tahu, kamu selalu diikuti oleh sekelompok pengawal, kecuali di sekolah, ketika kamu sendirian. Gadis kecil itu cantik dan menawan, dimanjakan, tidak ada yang bisa menolak, Xiang Yang hampir setuju. Iya, saudara Xiang Yang, kamu baru saja mengajar orang. Bagaimana kalau, oke, jangan goyang, tunggu dan lihat bagaimana penampilanmu nanti. Sun Qingya duduk di samping Xiang Yang, sepasang lengan giok menarik lengan Xiang Yang, merasakan kelezatan dan keharuman tubuh gadis itu yang sudah cukup besar. Xiang Yang tidak bisa menahan diri untuk sesaat terpesona. Akhirnya dia harus menggunakan metode memutar, memutuskan untuk menstabilkan gadis ini dulu. Bagus. Saudara Xiang Yang minum air. Datang dan makan sepotong steak ini. Aku akan menyeka mulutmu. Setelah beberapa saat Xiang Yang menyesal, Sun Qingya hampir berubah dari peri kecil yang lucu menjadi gadis berbudi luhur yang perhatian dan lembut. Semua jenis Xiang Yang yang lengket, omelan dan minum dikirim ke mulutnya, bahkan menyeka mulutnya adalah tangannya. Seperti puncak kuat muda silahkan kumpulkan, puncak kuat muda novel populer update website tercepat. Sebuah van berhenti di depan supercar merah Sun Qingya, pintu terbuka dan 7 atau 8 pria besar turun satu demi satu, yang terakhir turun adalah pria gendut yang diusir di restoran steak. Kakak Baldi, itu mereka, lumpuhkan dia, 200.000 milikmu. Pria gemuk itu dengan marah menunjuk Xiang Yang dan berkata kepada seorang pria besar berkepala botak. Beraninya kamu mengendarai mobil mewah, apakah kamu yakin tidak ada kekuatan kuat di belakangmu? Wajah pria botak itu terlihat bingung. Aku yakin, anak itu sendiri yang mengatakan bahwa dia hanya seorang guru sekolah. Adapun gadis ini, dia hanyalah muridnya. Selama kalian tidak menyentuh gadis itu, aku yakin itu akan baik-baik saja. Pria gemuk itu berkata dengan pasti. Bagus, kamu lihat saja dari samping bagaimana orang tua itu akan membalas dendam padamu. Pria botak itu membelai kepalanya yang telanjang dan tersenyum lebar saat dia berjalan menuju Xiang Yang. Iya, ada banyak dari mereka, haruskah aku memanggil pengawalku untuk datang? Sun Qingya menatap kepala botak dan anak buahnya berjalan dengan wajah bersemangat, dia sangat senang ketika dia melihat seseorang mencari masalah, yang membuat Xiang Yang semakin percaya bahwa gadis ini pasti menyembunyikan gen kekerasan. Untuk apa kamu memanggil pengawalmu? Bukannya mereka di sini untuk mencariku untuk berkelahi? Akhir-akhir ini, para huligan juga memiliki hati yang baik untuk belajar, mungkin mereka hanya ingin datang dan belajar dariku karena mereka mengagumi pembelajaranku. Wajah Xiang Yang tersenyum, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Nak, hari ini kamu bertemu dengan saudaraku yang botak, hitunglah hidupmu yang buruk, ambil uang dari orang lain, bayar lemak 200.000 untuk melumpuhkanmu, jangan katakan bahwa saudaraku yang botak tidak manusiawi, kamu dapat memilih sendiri apakah kamu ingin aku mematahkan tanganmu, atau kaki. Kepala botak tersenyum ganas dan berkata kepada Xiang Yang. Profesionalisme Anda sangat tinggi,
Anda bahkan membiarkan saya mengambil inisiatif untuk memilih tangan atau kaki mana yang akan Anda patahkan. Siang Yang berseru. Tentu saja, saya sudah berada di lingkaran ini selama beberapa tahun, reputasi saya sangat baik. Tahukah Anda bahwa ada begitu banyak pejuang di kota Tianhai, tetapi mengapa mereka tidak bisa bekerja lama? Itu karena profesionalisme mereka tidak cukup, dikosongkan dengan kekerasan. Tahu bagaimana memotong pembunuh apa gunanya? Pada akhirnya, baik ditangkap polisi, atau tidak ada kebangkrutan bisnis. Tidak seperti saya, setelah bertahun-tahun bekerja, atau petarung medali emas, reputasi bar, tidak ada yang bisa membandingkan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Cek, cukup kuat, tetapi muridmu sangat sedikit, seharusnya tidak cukup. Saya pikir Anda harus memperluas tim, jika tidak misi gagal, nama pejuang medali emas Anda akan hilang. Siang Yang dengan ramah memberikan pendapat saudara botak. Anda mengatakan sedikit masuk akal, ini juga masalah yang saya pikirkan baru-baru ini. Untuk dapat mempertahankan nama pejuang emas saudara botak saya memutuskan untuk memperluas bisnis. Ini adalah kartu nama saya. Anda berkeliling kalau ada yang mau ikut industri bisa datang ke saya. Manfaatnya sangat bagus. Ada abang botak saya makan sepotong daging. Adik saya sama sekali tidak bisa hanya minum sup. Kata kepala botak bersamaan, secara mengejutkan benar-benar mengeluarkan kartu nama yang diserahkan kepada Siang Yang. Petik 2. Siang Yang menangis dan menertawakan kartu nama. Orang ini benar-benar lucu, seorang petarung sebenarnya memiliki kartu nama, tetapi juga untuk memperluas tim, profesionalisme petarung medali emas ini, sungguh, cukup profesional. Kakak Baldi, kamu di sini untuk membantuku melumpuhkannya, apa gunanya memberinya kartu nama? Pria gemuk di belakang tergagap dan menatap kepala botak, bertanya-tanya dalam hatinya apakah uangnya terbuang sia-sia. Pergi-pergi, apa terburu-buru Anda? Saudara botak berjanji untuk melumpuhkan dia tidak akan berbohong kepada Anda, menjadi baik dan menonton dari samping. Kepala botak belum berbicara, adik laki-lakinya memelototi lemak, yang terakhir tiba-tiba tidak berani berbicara. Nak, ke depan jika ada hal yang harus diselesaikan, kamu juga dapat memanggilku. Nah, sekarang setelah pembicaraan bisnis selesai, mulailah bekerja, aku melihatmu lebih patuh, tangan akan lebih cepat, jadi kamu menderita lebih sedikit. Wajah si botak berubah, mengambil tongkat baseball dari tangan si kecil di belakangnya, dan sambil mengetuk tangannya, dia berkata, apakah kamu sudah memikirkan tangan atau kaki mana yang akan saya patahkan? Saya ingin tangan kanan yang memegang tongkat baseball. Kata Siang Yang. Tidak masalah. Apa, di mana tongkat baseball di tanganmu? Kakak botak menjawab, ketika dia bereaksi, tetapi melihat Siang Yang menendang ke arah tangan kanannya, botak tidak menyangka Siang Yang berani bergerak terlebih dahulu. Setelah ditendang olehnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tangan kanannya tampak seperti terkena batu 100 kati, rasa sakit yang hebat datang. Seluruh orang langsung jatuh ke belakang. Iya. Saudara Bal jatuh begitu cepat sehingga saudara laki-laki yang berdiri tepat di belakangnya tidak menyadarinya, dan langsung dihancurkan oleh tubuhnya yang kuat, dan mereka bertiga berguling-guling di tanah sebelum mereka berdiri, menatap Siang Yang dengan marah. Kenapa kamu seperti ini? Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika kamu melakukannya. Kata-kata kepala botak itu langsung membuat Sun Qingya tidak bisa lagi menahan tawanya. Kepala botak ini benar-benar terlalu lucu. Setelah dirobohkan, dia bahkan mengeluh bahwa orang lain tidak mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Sudah kubilang kamu yang bereaksi terlalu lambat. Siang Yang menatap kepala botak dengan wajah polos, mengambil tongkat bisbol kepala botak yang dijatuhkan ke tanah dan dengan lembut mengguncangnya di tangannya. Kepala botak dan anak buahnya segera menunjukkan tatapan defensif. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak sampai aku mengatakannya. Kata Siang Yang menghibur. Aku tidak bisa menghentikanmu bahkan jika kamu membuka mulutmu, itu terlalu cepat. Kakak botak menyentuh tangannya yang bengkak dengan pikiran sedih, tetapi di depan begitu banyak adik laki-laki, dia tidak bisa mengatakannya, tetapi menepuk dadanya dan berkata, aku tidak takut, awas, aku akan melakukannya, juga. Kali ini saudara botak mendapat pelajaran yang bagus, kata-katanya belum jatuh, dia langsung menendang ke arah Siang Yang, tendangan ini akurat dan ganas, bahkan jika balok besi di depan perkiraan akan rusak, saudara botak benar-benar terlalu puas dengan tendangannya, pikir ini adalah tendangan paling sempurna yang pernah dia tendang. Lihat tangan atau kaki mana yang akan kamu gunakan untuk melawan,
tangan atau kaki mana yang akan kembali aku tendang. Kakak botak sangat yakin bahwa tendangan ini pasti akan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan 200.000. Dia berpikir dengan puas di dalam hatinya, 200.000 ini terlalu bagus untuk didapatkan, pria gemuk itu adalah uang besar, di masa depan untuk menarik hubungan yang baik, bisnis bisa lebih menyentuh. Tendangan yang keras, apakah orang ini manusia? Kaki ditendang ke tempat yang sebenarnya, abang botak kaget, dia merasakan tendangan ke tempat yang sangat keras, seharusnya paha Xiang Yang, kok rasanya seperti ditendang di batang besi. Orang ini adalah seorang praktisi, untungnya saya tahu cara menyerang terlebih dahulu. Hati saudara laki-laki botak merasa bersyukur ketika dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dia adalah pihak yang menyerang mengapa rasa sakit yang tajam datang dari kakinya, tidak, itu semakin menyakitkan, rasa sakit itu akan mati rasa. Wow, kakak botak menundukkan kepalanya untuk melihat, langsung berteriak kaget, Nima, di mana paha ini? Yang dia tendang jelas adalah tongkat baseball perak yang berkilauan, daging dan darahnya sendiri bertabrakan dengan tongkat baseball, ini seperti telur yang menyentuh batu, tidak heran itu sangat menyakitkan. Ini tidak adil. Kakak botak berdiri dengan satu kaki di tanah, kakinya sudah bengkak, dia memandang Xiang Yang dengan marah, terlalu banyak, dua orang yang baik bertarung satu lawan satu, aku bahkan tidak meminta saudara laki-lakiku untuk memukulmu dalam sekejap, kelompok, tetapi Anda menggunakan tongkat besi sebagai paha untuk berbenturan dengan kaki saya, ini jelas tidak adil. Xiang Yang mengambil dua langkah lebih dekat, kakak botak sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melompat mundur dengan satu kaki dan menatapnya dengan waspada. Melihat tatapan waspada kakak botak, senyum muncul di wajah Xiang Yang, jangan takut, aku bilang aku akan memberitahumu terlebih dahulu jika aku ingin bergerak melawanmu. Siapa yang takut padamu? Kakak botak jelas lega, tetapi menolak untuk mengakui rasa takut di hatinya, mendengus, aku tidak menggertakmu dengan jumlah orang, tetapi kamu memegang senjata, itu terlalu banyak. Ini yang kita sebut adil. Xiang Yang dengan serius menatap kakak botak, kamu tinggi dan besar, kamu tahu kamu adalah ahli seni bela diri, sementara aku, kamu lihat aku kurus dan tidak memiliki kekuatan, tidak peduli bagaimana kamu melihat kekuatan kita tidak sama, jadi aku memegang senjata untuk menutupi jarak di antara kita, agar kita terlihat lebih adil, dengan cara ini, kakakmu botak reputasi saudara botakmu tidak akan rusak, kan? Sepertinya itu sedikit masuk akal. Ekspresi berpikir muncul di wajah kepala botak. Bos, jangan biarkan dia menghalangi, kita adalah pejuang medali emas, cukup mengerumuninya dan melumpuhkannya, apa gunanya menyebutkan keadilan, bisakah kita mendapatkan 200.000 dengan bersikap adil? Seorang adik laki-laki di belakang si botak berkata, iya, sial, hampir ditipu oleh anakmu. Kakak botak segera bereaksi, marah memelototi Xiang Yang, kalian benar-benar terlalu berlebihan, saya dengan senang hati membiarkan Anda dengan bebas memilih untuk ingin tangan dan kaki itu dipatahkan oleh saya, tetapi Anda menggunakan kata-kata untuk menggertak saya, terpelajar itu hebat tinju Laozi masih lebih besar dari milikmu, saudara-saudara, berikan aku, pertama-tama ambil wajah putih kecil ini, Laozi secara pribadi akan mematahkan kakinya. Haha, aku tidak bisa menahan diri untuk melakukannya sejak lama. Pergi. Semua 7 atau 8 anak buah saudara Bal tertawa dan menerkam ke arah Xiang Yang. Sun Qingya di belakang berteriak kaget dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil pengawalnya ketika dia melihat Xiang Yang bergerak, memegang tongkat baseball di tangannya, dia langsung menyapu, kekuatan kuat menyapu, dan dua pria besar yang bergegas di depan langsung dihancurkan olehnya dan jatuh ke tanah mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Xiang Yang seperti berjalan-jalan santai, memegang tongkat baseball di satu tangan, hanya memperlakukan orang-orang besar ini seperti bola, setiap orang yang dipukul jatuh berteriak, dalam sekejap mata, 7 atau 8 pria besar semua jatuh ke tanah berteriak. Orang baik, kukira kamu orang kulit putih tanpa tangan, tapi kamu seorang master, ya. Kepala si botak menatap anak buahnya sendiri sambil memegangi kepala mereka sambil berteriak, langsung merasakan gelombang kemarahan naik dari lubuk hatinya yang terdalam, mengira dia si botak berusia 18 tahun masuk ke dalam bisnis, kini berusia 38 tahun, 20 tahun tidak pernah mencicipi kekalahan, hari ini dengan begitu banyak saudara kecil dikalahkan oleh wajah putih kecil, benar-benar terlalu memalukan. Berani tidak berani, ahli tidak berani, tapi, tongkat baseball di tangan, dunia yang saya miliki. Wajah Xiang Yang tersenyum,
memegang tongkat baseball di tangannya, selangkah demi selangkah menuju saudara botak itu. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang, datang lagi dan aku akan berteriak. Kakak botak memandang Siang Yang dengan waspada, dia ingin mundur, tetapi kaki bengkak dari kaki babi, hanya bisa melompat dengan satu kaki seperti badut ke belakang. Puff, awalnya berdiri di belakang Sun Qingya maju ke depan, mendengar saudara botak itu tidak bisa menahan tawa. Kamu bukan laki-laki dalam bahaya untuk menelepon. Kamu memanggil lihat apakah ada yang bisa datang ke rumahmu, menyelamatkan. Petik 2. Berkata pada saat yang sama, Sun Qingya di atas Siang Yang, selangkah demi selangkah menuju si botak mendekat. Gadis ini jelas melihat hal-hal yang menyenangkan, siap naik untuk menakuti si botak. Jangan datang, datang lagi dan aku akan memukulmu. Kakak botak itu berteriak dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Jangan datang, jangan datang, Saat Sun Qingya mendekat, kebencian melintas di mata saudara Bal, dan dia dengan ganas bergegas menuju Sun Qingya, dengan kedua tangan terulur, meraih leher dan tangan Sun Qingya, tampaknya siap untuk menangkap Sun Qingya untuk mengancam Siang Yang. Kamu tidak bisa hidup dengan dosamu sendiri. Ketika Brother Bal bergerak, Siang Yang juga bergerak, dia melangkah keluar, langsung muncul di sebelah Brother Bal, tongkat baseball di tangannya langsung ke arah Brother Bal hancur. Pukulan pertama tongkat baseball mengenai tangan si botak yang meraih Sun Qingya, hanya untuk mendengar suara, klik, tulang tangannya patah oleh pukulan ini. Yang kedua mengenai kakimu. Siang Yang mengayunkan pukulan kedua tanpa ampun dan menyapu kaki lain dari kakak kepala botak, dan di tengah jeritan menyedihkan kakak kepala botak, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, berkedut dan mengeluarkan lolongan kesakitan. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu lagi. Siang Yang menghibur, berpikir saudara botak benar-benar terlalu memalukan rekan laki-laki. Anda sebagai pria besar, terlihat lebih tinggi dari saya, bagaimana pengecut seperti tikus. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah tersebut. Berguling sendiri, jika tidak, pukulan kedua tidak akan begitu ringan, aku khawatir itu akan langsung menghancurkanmu sampai mati. Ketika lemak naik dan akan terus berlari, telinganya dipenuhi dengan suara Siang Yang dengan niat membunuh. Si gendut gemetar, tatapan ketakutannya menatap Siang Yang di belakang, dia punya niat untuk melarikan diri, tapi dia takut Siang Yang akan melempar tongkat baseball lagi, jadi dia hanya bisa berjalan kembali ke Siang Yang dengan wajah menangis. Kakak, aku salah, tolong lepaskan aku pantas mati, aku brengsek, aku salah. Si gendut datang ke depan Siang Yang dan berlutut langsung di depannya tanpa menunggu untuk Siang Yang berbicara, menangis dan memohon pengampunan terus-menerus. Apakah kamu sangat kaya? Siang Yang bertanya sambil menyeringai. Tidak, saya tidak punya uang, saya miskin, saya tidak punya banyak uang. Kata si gemuk dengan wajah menangis. Apakah begitu? Senyum di wajah Siang Yang langsung menegang. Ya, saya punya 1 juta. Tidak, saya punya 2 juta. Melihat wajah Siang Yang berubah, si gemuk buru-buru berkata. Kamu menghabiskan 200.000 untuk melumpuhkanku, aku bertanya-tanya berapa harga hidupmu. Kakak botak, bagaimana menurutmu? Siang Yang berkata dan menoleh untuk melihat Brother Botak Head. Bajingan ini menyebalkan, kehidupan yang murah, bahkan tidak bernilai sepeser pun. Kakak kepala botak memelototi Fatih dengan marah, jika bukan karena orang ini, bagaimana dia akan berakhir dalam situasi seperti petarung medali emas. Ya, hidupku yang murahan tidak bernilai sepeser pun. Pria gendut itu langsung senang, layak untuk saudara botak yang mengambil uang saya, benar-benar memikirkan saya, ketika hal ini selesai, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas, tetapi masih dapat memberinya pembayaran beberapa ribu dolar. Melihat saudara laki-laki botak begitu tidak kooperatif, Siang Yang marah menendangnya dengan keras, siapa bilang orang ini hidup murah, dia bisa membayar 200.000 untukmu untuk melukaiku, kamu mengatakan betapa berharganya hidupnya, setidaknya itu bisa bernilai beberapa juta. Ya, apa yang kamu katakan benar, dia ingin hidup, setidaknya 10 juta, kalau tidak aku akan membantumu memotongnya dan memberinya makan anjing. Kakak botak belajar menjadi pintar kali ini, dia tidak hanya menjawab sesuai dengan makna Siang Yang, tetapi juga menaikkan nilai lemak menjadi 10 juta. Dia benar-benar ingin merampok. Mendengar percakapan antara keduanya, Sun Qingya menutup mulutnya karena terkejut dan menatap Siang Yang,
tidak peduli apa yang tidak dapat dia bayangkan bahwa Siang Yang sebagai seorang guru akan memeras orang. Ini tampaknya sedikit tidak konsisten dengan citra orang-orang hebat, guru, ya. Andalkan akal sehatmu. Siang Yang memberi ekspresi penghargaan kepada saudara laki-laki botak itu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke si gemuk yang sudah gemetar ketakutan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak punya 10 juta teriak Fatih. Sekarang dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Tidak membaca kalender hari ini, bagaimana membuat kesalahan, dalam makan ketika mulut murah diprovokasi orang ini. Memprovokasi itu, setelah diusir dari hotel jika begitu lupakan saja. Tapi mengapa akan marah untuk menemukan saudara botak untuk membalas? Sial, ini bukan masalah menghabiskan uang untuk menemukan ketidaknyamanan, tetapi menghabiskan uang untuk menemukan kematian. Siang Yang tidak menjawabnya, tetapi memikirkan apakah dia harus memeras orang ini sedikit uang. Adalah ide yang baik untuk memeras beberapa juta untuk sementara waktu. Tidak, Anda sekarang adalah guru orang-orang hebat, membawa misi suci, Anda tidak dapat melakukan hal-hal ilegal dan kriminal semacam ini. Kakak, tolong ampuni aku, selama kamu mau mengampuni aku akan memberimu 1 juta, tidak, 2 juta, aku benar-benar hanya punya 2 juta. Ketika Siang Yang sudah tidak siap untuk memeras uang darinya, si gendut menangis dan memohon untuk memberi Siang Yang 2 juta, yang segera membuat hati Siang Yang goyah lagi. Keluarkan dokumen identitasmu. Siang Yang ragu-ragu berkata kepada si gendut. Ya, pada saat ini, si gemuk secara alami tidak berani mengatakan, tidak, dan buru-buru mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan dokumen identitasnya dan menyerahkannya kepada Siang Yang. Zhang Rencong, bagus, aku ingat kamu, ingat, besok pagi aku ingin membaca di koran bahwa kamu menyumbangkan 2 juta ke daerah pegunungan yang miskin untuk mendirikan sekolah. Jika tidak, kamu dapat menunggu kakak kepala botak datang ke rumahmu, pintu untuk mengobrol denganmu. Siang Yang berkata dengan senyum dingin. Si gemuk tidak menyangka Siang Yang tidak memeras uang darinya, tetapi memintanya untuk menyumbangkan uang itu ke 2 juta. Ini sepertinya agak tidak masuk akal. Kakak botak juga tercengang, ini tidak sesuai dengan plot. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia ini, sulit untuk memeras 2 juta, mereka tidak mau, tetapi meminta pihak lain untuk menyumbangkan uangnya kepada orang miskin daerah pegunungan untuk mendirikan sekolah, dan juga atas nama pihak lain. Dia merasa kepalanya tidak bekerja. Bagian belakang Sun Qingya menghela nafas lega dan melirik putih ke punggung Siang Yang, aku takut setengah mati. Aku pikir saudara Siang Yang benar-benar akan pergi memeras orang. Ternyata dia melakukan semua ini untuk kebaikan, dari anak-anak di daerah pegunungan yang miskin, sangat lucu. Pada saat ini, Sun Qingya merasa bahwa punggung Siang Yang telah menjadi tinggi dan megah secara tiba-tiba, bagaimana memandang Siang Yang sangat imut, sangat menyenangkan. Si gemuk juga menatap Siang Yang dengan heran, apa yang kamu katakan? Siang Yang tidak repot-repot memperhatikannya, langsung melemparkan KTP pria gendut itu kepada si botak, kartu ide ini untuk disimpan, besok jika saya tidak melihat di koran bahwa pria gemuk itu menyumbangkan 2 juta untuk pegunungan miskin, daerah untuk membangun sekolah, saya akan mencari Anda, jangan berpikir untuk melarikan diri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri di bawah hidung saya, belum lagi kartu nama Anda masih di sini bersama saya, ingin menemukan Anda, sepertinya tidak sulit. Ya, jangan khawatir, saya tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan pasti tidak akan melarikan diri. Dia berbohong, pikiran pertama setiap orang dalam situasi seperti itu pasti melarikan diri dari kota untuk menghindari pembalasan di masa depan. Dia juga memiliki ide yang sama untuk melarikan diri, tetapi setelah pertempuran di kepalanya, dia segera melepaskan ide ini, dia tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi bahkan jika dia melarikan diri dari kota Tianhai. Bagaimanapun juga, dia telah berada di kota Tianhai selama 20 tahun dan telah membangun lingkaran sosial miliknya, jika dia menyerah begitu saja, dia tidak mau. Jangan khawatir, masalah hari ini sudah selesai, selama kamu tidak main-main denganku di masa depan, aku tidak akan mengejarmu lagi. Siang Yang menepuk bahu botak brother dan menghiburnya. Ya, terima kasih kakak kamu benar-benar dermawan, perut Perdana Menteri bisa menahan perahu. Saudara Bal terus menyanjung Siang Yang, tetapi dalam hatinya, dia sangat sedih, berpikir bahwa sebagai peraih medali emas, dia dianggap terkenal di lingkaran ini, mengapa dia pernah berpikir bahwa dia harus tersenyum setelah dipukuli. Melihat sikap si botak mengakui kesalahan dengan baik,
Siang yang juga malu untuk terus mengejar tanggung jawabnya, melihat tangan dan kakinya patah sendiri, tiba-tiba merasa sedikit malu, berjongkok di depan si botak, meraih tangannya. Ah, sakit, teriak si botak sambil berpikir sedih di dalam hatinya, sungguh dunia yang tidak bisa dipercaya adalah perkataan orang asing, orang ini baru saja mengatakan untuk tidak menemukan dirinya nanti untuk menyelesaikan akun. Tapi, sekarang kamu harus membuat dirimu terbunuh, hidup kecilku yang malang aku mendapatkan kehidupan kecilku yang malang, tujuan kecilku menghasilkan 100 juta belum tercapai, bagaimana aku bisa mati tanpa alasan, oh. Klik. Siang yang force, suara tulang bergabung terdengar, saudara botak berteriak yang mengkhawatirkan, 1 atau 2 mil di sekitar dapat mendengar jeritannya. Untuk apa kamu berteriak? Bantu saja kamu mengembalikan tangan yang patah. Siang yang berkata dengan cara yang baik hati. Benar-benar sembuh, wow, luar biasa. Kakak botak menggerakkan tangannya dan segera berteriak dengan wajah terkejut. Jangan berteriak, bantu kamu menghubungkan sisa tangan dan kaki ke belakang. Siang yang mendengus dan dengan cepat menghubungkan semua tulang tangan dan kaki lainnya kembali ke Brother Baldi. Yang mengejutkannya, Brother Baldi benar-benar tidak berteriak selanjutnya, tetapi menggertakkan giginya dan bertahan. Aku tidak percaya bahwa orang ini masih pria yang langka. Siang yang agak heran melihat Brother Botak, dan tiba-tiba merasa bahwa tidak masuk akal bagi orang ini untuk dapat bertahan sebagai seorang pejuang sampai sekarang. Terima kasih, kakak. Tanpa bantuan Siang Yang, dia bahkan tidak akan bisa pergi ke rumah sakit sendirian, dia hanya bisa membiarkan anak buahnya membawanya ke sana, sehingga berita bahwa dia dipukuli akan segera menyebar, dan kemudian bisnisnya pasti akan menurun, sementara Siang Yang membantunya menyembuhkan, membuatnya dibebaskan dari pergi ke rumah sakit, dan selama orang-orang yang hadir melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya, dia masih akan menjadi pejuang medali emas yang tak terkalahkan, dan aliran bisnis yang konstan. Ingat untuk membantu saya menonton orang ini, jika tidak ada di koran besok, apa yang harus dilakukan nanti, Anda harus jelas, kan? Siang yang berkata dengan acuh tak acuh. Ya, saya mengerti, saya pasti akan mengawasinya untuk menyumbangkan 2 juta ke daerah pegunungan yang miskin untuk mendirikan sekolah. Kakak botak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengar itu, Siang yang menendang lemak yang telah menjadi lunak ke tanah. Ya, saya akan melakukan apa yang diperintahkan. Si gemuk menyeka keringat di dahinya dan buru-buru menjawab. Jumlah yang tidak berani Anda lakukan seperti yang diperintahkan. Siang yang langsung pergi, dia percaya bahwa Fatih pasti akan menyelesaikan tujuan besar menyumbangkan 2 juta ke daerah pegunungan yang miskin untuk mendirikan sekolah di bawah pengawasan saudara kepala botak. Selamat untuk kakak. Siang Yang dan Sun Qingya masuk ke mobil dan mendengar suara hormat dari kakak botak di belakangnya. Dia menangis dan tertawa dan memuji dalam hatinya bahwa kakak botak adalah orang yang nyata sementara Sun Qingya di sampingnya, tertawa, saudara Siang yang benar-benar hebat, setelah mengalahkan orang-orang itu, mereka masih bisa memperlakukanmu dengan sangat hormat. Hidup adalah ruang kelas di mana-mana, apa yang mereka pelajari hari ini lebih dari cedera yang mereka terima, mereka mengerti bahwa saya memberi mereka pelajaran dan memberi mereka banyak pelajaran hidup, itu sebabnya mereka sangat hormat. Siang yang tanpa malu berkata, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu berkulit tebal? Sun Qingya menatap Siang yang putih dan berkata, gadis kecil memiliki kulit gatal, beraninya kamu berbicara dengan gurumu seperti itu. Siang yang memelototinya, menyamar sebagai guru untuk menakut-nakuti Sun Qingya. Giggle, kamu bukan guruku, kamu saudaraku Siang Yang. Sun Qingya, bagaimanapun, tidak gentar dan terkikik dan berkata, aku gurumu ditambah guru kelas. Kata Siang Yang, kecuali Anda bersedia mengajari saya seni bela diri, jika tidak, saya tidak akan mengakui Anda sebagai guru saya. Sun Qingya berkata